Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, kali ini jumpa lagi dengan saya Pak Blangkon di acara PBB. Pak Blangkon bertanya. Kali ini pemirsa di PBB dengan topik yang sangat lagi hangat nih, viral. Jadi ada seorang wartawan ditembak mati di Siantar di Kecamatan Simalungun. Artinya akan kita bahas tentunya dengan pemret kita yang tidak asing lagi, Bang Badia Sinaga. Selamat siang Bang Badia. Selamat siang Pak Blangkon. Kayaknya ini kedinginan kayaknya ini. Dari pagi hujan terus ya. Satu kedinginan, satu prihatin lah. Satu prihatin Bang ya. Nah ini Bang, ini lagi viral ini. Artinya banyak pertanyaan juga dari masyarakat tentang berita ini Bang. Artinya dengan ya kita ikut prihatin lah ya atas meninggalnya rekan kita ini bersama media yang ditembak di tepatnya di Simalungun ya. Ya. Nah artinya dalam konteks ini Bang, Pak Blangkon juga ingin menanyakan Bang, mungkin mewakili sebagai masyarakat. Ada penembakan seorang wartawan dan meninggal. Kenapa sih Bang bisa begitu? Terus bagaimana sih sebenarnya kronologisnya? Coba dijelaskan ini Bang. Selamat siang sahabat Lugas TV dimanapun saat ini berada. Terima kasih Pak Blangkon mengangkat topik ini ya, karena ada masyarakat yang bertanya ya. Yeah. Oke. Sebelumnya saya segenap pimpinan redaksi Lugasnet turut berduka cita atas kejadian dan tragedi bagi kita ini. Yeah. Tragedi besar bagi seorang jurnalis dalam meliput tugasnya mengalami korban dan kejadian ini pada Sabtu yang lalu. Oleh sebab itu dari Lugasnet sekali lagi kami sebesar-besarnya turut berduka cita atas meninggalnya saudara Marsal Rahab, saudara kami. Itu kata pembukaan Pak Blangkon. Tapi sebelum saya mau lanjut, ada sesi kita PBB yang beberapa hari lalu terkait Poker C. Saya mau luruskan di sini. Penjelasan itu penjelasan saya, mohon diklarifikasi kalaupun fungsi tugas daripada Poker C itu berbeda ataupun tidak seperti itu. Ternyata Poker C itu bagian daripada pengawasan, artinya kalau pelaksananya ada di Pokmas. Jadi mohon maaf, itu penjelasan saya. Artinya silakan awal keterangan saya juga kan itu pendapat saya. Yeah. Oke, kembali soal terkait tentang penembakan seorang jurnalis di daerah desa Nagaro 7, kecamatan Nagaro kalau nggak salah, dan Kabupaten Simalungun, dan ini tidak jauh dari tempat tinggal saya. Oh gitu. Iya, tempat tinggal saya di Kabupaten Simalungun. Kalau saya ada di Kecamatan Tinjauan, kalau mereka ini di Bosar Maligas ya. Artinya kami perpecahan daripada Kecamatan Bosar Maligas gitu. Oh gitu. Dulunya kami Bosar Maligas, kami berdiri di Kecamatan Tinjauan. Oke. Sangat miris sebenarnya Pak Blangkon, kalau masalah apa penyebabnya sejauh ini pihak kepolisian lah yang nanti akan mengusut ini. Bahkan teman-teman di seluruh Indonesia yang bergabung, kebetulan media kawan kita ini almarhum ini adalah bergabung di SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia. Jadi sudah ada upaya dan mendorong pihak pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta atas kejadian ini, karena masih ini diduga-duga, karena media sahabat kita ini mengangkat suatu berita yang begitu fenomenal ya. Apakah terkait itu? Ya itu semua ada tugas ranahnya kepolisian. Yeah. Kalau kita sebagai media cukup prihatin kejadian ini. Saya rasa itu penjelasan saya sementara. Oke, terima kasih Bang Mega. Nah, terus begini Bang Mega.
sikap dari aparat kepolisian terkait kejadian ini? Artinya memang sudah dalam proses penyelidikan gitu ya? Ya, Ya. kalau informasi yang berkembang yang kita terima, bahkan kita sebagai media juga Ya. ikut memonitor. Jadi sejauh ini Polda Sumatera Utara, hal ini jajaran Polres Simalungun sudah bekerja cepat. Dan mudah-mudahan untuk beberapa waktu ke depan ini mudah-mudahan bisa terungkap apa modus daripada tragedi ini. Ya. Karena saya melihat kondisi di sana itu dia ditembak di dalam kendaraan mobil dia. Artinya sudah ada rencana pembunuhan kan gitu kan. Ya lagi-lagi saya mengapresiasi pihak polisi nantilah. Artinya biarlah pihak kepolisian yang akan menelusuri apa motif daripada kejadian ini, Pak Lambang. Begitu, Pak. Ya, pemirsa, artinya Pak Blakon pun turut prihatin dengan tragedi ini. Ya mungkin tragedi ini bukan salah satunya yang pernah terjadi, mungkin sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi. Itulah resiko sebagai jurnalis, resiko satu profesi. Dulu pun pernah terjadi di dalam tubuh KPK, ya Bang, yang disiram dengan air Bang. Nah, jadi memang dalam hidup ini di semua sisi pasti mengandung resiko. Tetapi kejadian ini, tragedi ini juga sekaligus artinya sebagai tantangan buat aparat kepolisian untuk mengungkap seterang-terangnya, gitu Bang ya. Mudah-mudahan aparat kepolisian dengan cepat mengungkap ini semua. Nah, terus yang berikutnya Bang, artinya sebenarnya di dalam jurnalis Bang, kalau ada rasa yang terpojok siapapun pihak manapun dengan satu berita, mungkin bagaimana sih Bang caranya bisa klarifikasi atau bagaimana kan gitu Bang? Oke, Pak Blakon ini menarik ya. Jadi mungkin publik kurang mengetahui sebenarnya tugas jurnalis itu adalah seperti yang dikatakan teman-teman usaha pejabat juga, bahwa kita ini perpanjangan tangan masyarakat. Informasi, menggali informasi juru tinta. Ketika ada pemberitaan di media itu yang merasa dipojokkan terkait pemberitaan ini, kita ada ruang di media itu yang diatur dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, ada ruang hak jawab. Hak jawab itu klarifikasi lah, bahasa gitu, klarifikasi. Silakan, Anda tidak puas, Anda klarifikasi kan gitu. Kedua, jika memang berita itu betul-betul ada bukti bahwa berita itu hoax atau bohong segala macam, adukan ke Dewan Pers. Kalau pentingnya, kalau memang itu adukan ke aparat kepolisian gitu loh. Nah, nanti diuji di sana apakah pemberitaan itu hoax atau bohong. Nah, itu mungkin itulah masyarakat juga kurang memahami ya. Sebenarnya kita ini, dunia pers ini, media ini hanya mendapat informasi dan kita investigasi, ya kan? Tapi ya mungkin ajal saudara kita ini harus seperti itu gitu ya. Namun pemberitaannya memang harus ditelusuri pemberitaannya itu. Tapi kalau bagi saya sih seperti kata Pak Blakon, jalurnya itu ada jalur tadi yang saya kasih keterangan melalui klarifikasi, hak jawab, laporkan ke Dewan Pers, ya kan? Kalau penting laporkan ke kepolisian. Selesai jadi nanti di sana. Kalau seperti ini preman. Preman dengan gaya hantam promo, apalah bahasa dia ya. Dan sangat kita sayangkan sebagai media penembakan itu saat dia kembali ke rumahnya di dalam perjalanan gitu. Dan saya bisa memahami kondisi di daerah sana karena itu daerah saya juga gitu. Di sana itu perkebunan, mungkin ada peluang tempat sepi segala macam.
sangat riskan untuk kejadian-kejadian seperti ini. Saya rasa lebih eloknya lakukanlah yang 3 jalur tadi, klarifikasi, lapor ke Dewan Pers, atau kalau enggak ke pihak kepolisian. Ya, makasih Bang. Artinya pemirsa, jurnalis atau wartawan hanya tugasnya kontrol sosial, kontrol publik. Artinya kami bikin berita pun jurnalis ada aturan mainnya, harus objektif, tidak boleh menambahi, mengurangi, begitu Bang ya. Kalau memang ada yang dirugikan, bisa klarifikasi atau melaporkan jurnalis tersebut, oknum tersebut kepada yang berwajib. Ada aturan mainnya, kan begitu. Ya artinya kami sendiri Bang ya, jurnalis ya, memang kerjanya begitu ya. Sebenarnya kontrol publik ini maaf ya, publik itu ada kepolisian publik, masyarakat biasa juga becak publik, bahkan penjahat pelacur pun publik. Kalau dia ada penjahat, maaf nih, misalkan ada orang jahat diperlakukan dengan tidak baik pun itu harus menuntut keadilan, wartawan harus ada. Jadi bukan wartawan ini di pihak orang baik-baik saja, tidak ya kan? Kalau dia di Polri tidak pas, ya kita angkat, artinya si penjahat diperlakukan tidak adil, kan begitu ya? Sebenarnya begitu. Nah, ini yang dipahami oleh masyarakat atau publik. Artinya media itu objektif. Publik itu dari tukang becak sampai pangkat tinggi, jadi yang orang baik sama yang nggak baik itu harus dikontrol tentang keadilannya. Oke. Terus Bang, dalam konteks ini Bang, mungkin statement terakhirnya Bang dalam kasus ini bagaimana Bang? Benar Bang. Makasih Pak Blankon, luar biasa. Sahabat Lugas TV, dengan tragedi yang terjadi buat saudara kita, saudara kami, jurnalis di Center, Bang Marcel Rahab. Kalau saya sih berpesan pada masyarakat luas, ya, ketahuilah tugas kami jurnalis adalah kontrol publik dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang di sana. Jika masyarakat luas merasa dipojokkan dengan pemberitaan media tertentu, ambil jalur untuk jawab, klarifikasi, atau laporkan ke Dewan Pers, ya, apakah ini layak untuk dimediasi atau seperti apa, bahkan ke pihak kepolisian, sahabat Lugas TV. Jadi artinya biarkanlah kami melakukan pekerjaan kami, profesi kami ini untuk perpanjangan informasi ke masyarakat, ya. Jadi sekali lagi saya sebagai sesama daripada jurnalis sangat mengutuk tindakan biadab daripada pelaku ini, dan kami serahkan kepada pihak kepolisian, ya. Hal ini Polda Sumatera Utara dan jajaran Polres Kabupaten Simalungun. Kiranya ini bisa terungkap dan intimidasi ataupun perlakuan yang tidak senang kepada jurnalis itu supaya jangan terjadi lagi lah, ya kan? Dan memang informasi Pak Blankon, beberapa bulan ini ada beberapa teman-teman juga di Sumatera Utara yang hampir mengalami hal seperti ini, tapi tidak sempat penembakan. Ada yang rumahnya dibakar, ada di Serdang itu dibakar oknum yang sampai saat ini masih dalam kasus pengejaran aparat kepolisian. Artinya di situ yang seperti yang saya bilang tadi, silakan kalau tidak keberatan hubungi media tertentu, kita duduk bareng apa yang persoalannya gitu. Saya rasa itu aja Pak Blankon statement saya untuk episode kali ini, dan sekali lagi kami segenap pimpinan redaksi Lugasnet sekali lagi turut berduka cita atas kejadian yang dialami saudara kami Pak Marcel Rahab. Terima kasih Bang Mega. Dan terakhirnya, pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, artinya sudah jelas kita dengarkan bincang-bincang tadi dengan Bang Mega. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan atau terpojok,
dengan adanya jurnalis atau pemberitaan jurnalis, ada langkah-langkahnya yang ditempuh seperti verifikasi atau adukan jurnalis tersebut kepada pihak yang berwajib. Jadi selesaikanlah masalah, bukan dengan menimbulkan masalah yang lebih besar. Begitu. Andaikan mematikan nyawa manusia tidak dengan alasan yang benar, apapun alasannya tidak akan dibenarkan. Itu pendapat daripada salah satu ayat di dalam Quran. Ya, jadi tidak boleh menghilangkan nyawa manusia tanpa dengan alasan yang benar. Sampai jumpa di sesi berikutnya.